This call is now being recorded. Selamat siang. Izinkan saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil review jurnal saya. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperlihatkan jurnal yang saya gunakan. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan yang berjudul Single Cell Protein Research to Global Protein Challenge and Waste Management, yaitu protein sel tunggal, sebuah riset untuk tantangan protein global dan pengelolaan limbah. Oke, selanjutnya kita akan buka PPT. Oke, izinkan saya untuk mempresentasikan dan memperkenalkan diri sebelum melanjutkannya. Perkenalkan, nama saya Reja Putra Siringuringo, NIM 118333001. Saya Prodi Teknologi Industri Pertanian dari angkatan 2018. Judul yang saya ambil adalah Single Cell Protein Research to Global Protein Challenge and Waste Management. Introduction. Peningkatan permintaan dunia akan makanan kaya protein menyebabkan pencarian formulasi sumber protein alternatif untuk melengkapi sumber protein konvensional. Protein sel tunggal adalah salah satu langkah terpenting untuk tujuan ini, yang dimana alternatif dan cara inovatif untuk berhasil memecahkan masalah pangan global. Sumber protein baru terutama ragi, jamur, bakteri, dan alga itu adalah merupakan protein sel tunggal yang diciptakan untuk menggambarkan produksi protein dari biomasa yang berasal dari sumber mikroba yang berbeda. Mikroorganisme yang digunakan dalam protein sel tunggal itu ada 3 macam, yaitu ragi dan jamur. Ragi, jamur, dan bakteri. Untuk ragi dan jamur, spesies jamur yang digunakan sebagai makanan kaya protein diantaranya adalah yang paling populer seperti ragi, Candida, Pichia, Torulopsis, dan Saccharomyces, yang juga digunakan sebagai sumber protein sel tunggal. Untuk bakteri sendiri, spesies yang sering digunakan adalah Celluloma dan Alkaligen. Itu adalah bakteri yang paling sering digunakan dalam sebagai sumber protein sel tunggal. Beberapa penelitian juga menyarankan penggunaan spesies bakteri metanotrofik dan lainnya juga memproduksi sel tunggal yang waktu generasi sekitar 2 jam. Dan bakteri ini digunakan dalam pakan ternak yang menghasilkan protein yang lebih disukai dibandingkan jamur dan kamir. Ini selanjutnya adalah proses produksi protein sel tunggal, di mana proses produksi protein sel tunggal mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama itu ada screening mikroba, di mana pelapisan mikroba merupakan langkah awal dalam proses produksi. Selanjutnya ada pemilihan bahan baku, seperti untuk pemilihan bahan baku ini seperti jamur, ragi, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah
rekayasa proses, dan optimasi proses. Kondisi teknis yang merupakan kondisi teknis di mana mengoptimalkan atau dipilih atau dilakukan dan semua jalur metabolisme dan struktur sel akan ditentukan. Sedangkan untuk optimal dan pengembangan teknologi merupakan langkah selanjutnya di mana pengadopsian kinerja teknis proses agar produksi siap digunakan dalam skala teknis yang lebih besar. Selanjutnya ada pengembangan teknologi, pertimbangan ekonomi dan kelayakan proses, dan yang terakhir masalah keamanan. Dalam jurnal ini metode budidaya. Dalam jurnal ini menggunakan metode fermentasi atau protein sel tunggal dapat memproduksi dalam proses fermentasi. Di sini ada 3 macam yang dilakukan dalam fermentasi itu. Ada fermentasi terendam, fermentasi semi padat, fermentasi keadaan padat. Berikut adalah penjelasan tentang fermentasi perendaman. Dalam proses perendaman, substrat yang digunakan untuk fermentasi selalu dalam keadaan cair. Nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fermentasi kultur terendam yang membutuhkan lebih banyak investasi modal dan memiliki biaya operasi yang lebih tinggi. Fermentor yang mengandung substrat dioptimalkan secara terus-menerus dan produk biomasa dipanen secara terus-menerus dari fermentor dengan menggunakan teknis yang berbeda. Produk disaring atau disentrifugasi dan kemudian dikeringkan. Ini laju transfer oksigen yang tinggi mendorong laju respirasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan produk panas metabolik selama budidaya. Ini dihilangkan dengan menggunakan perangkat pendingin. Biomasa mikroba dapat dipanen dengan berbagai metode. Organisme sel tunggal seperti ragi dan bakteri dipulihkan dengan sentrifugasi, sementara jamur berfilamen dipulihkan dengan penyaringan. Di sini ada fermentasi semi padat. Pada fermentasi semi padat, biasanya digunakan dalam bentuk padat, misalnya limbah singkong. Budidaya melibatkan banyak operasi yang meliputi pengadukan dan pencampuran sistem multifase, pengangkutan oksigen dari gelembung gas melalui fase cair ke mikroorganisme, dan proses pemindahan panas dari fase cair ke lingkungan. Sebuah bioreaktor khususnya dirancang untuk mengidentifikasi fenomena transportasi massa dan energi yang disebut fenomena ULUF. Produksi protein sel tunggal melibatkan langkah-langkah dasar persiapan media yang sesuai dengan karbon yang sesuai, pencegahan kontaminasi media, dan fermentor produksi mikroorganisme dengan sifat yang diinginkan dan memisahkan biomasa yang disentrifusis dan pengolahannya. Untuk sumber karbon yang digunakan adalah berupa N-alkena. Ada juga sumber terbaru seperti molase, karbon oksida, polisakarida, limbah pabrik, dan zat padat lainnya dalam proses fermentasi ini. Untuk fermentasi keadaan padat, fermentasi solid state atau yang disingkat dengan SSF telah dipelajari secara ekstensif dengan
ribuan publikasi yang menjelaskan berbagai jenis desain bioreaktor, kondisi proses ini dan mikroorganisme untuk memproduksi berbagai produk bernilai tambah seperti protein sel tunggal, pakan enzim etanol pakan enzim etanol, asam organik, vitamin, pigmen, dan lain-lain. Proses ini terdiri dari penyimpanan substrat kultur padat seperti beras atau dedak kandung pada alas datar setelah penyemaian dengan mikroorganisme. Substrat kemudian dibiarkan dalam ruangan dengan suhu terkontrol selama beberapa hari. Berikut adalah keuntungan protein sel tunggal. Di sini ada keuntungan pada protein sel tunggal itu yaitu seperti protein sel tunggal ini protein sel tunggal lebih tinggi, kandungannya lemak rendah, dapat diproduksi sepanjang waktu. Protein sel tunggal adalah sumber vitamin yang lebih baik. Kandungan protein sangat tinggi dan dalam biomasa kering hingga 85%. Selanjutnya kekurangan protein sel tunggal. Untuk kekurangannya ada banyak mikroba menghasilkan berbagai senyawa beracun, jadi konsumsi racun tersebut dapat memiliki efek serius pada kesehatan manusia atau pada hewan. Mengkonsumsi protein sel tunggal, asupan lebih banyak asam nukleat yang dapat menyebabkan masalah pencernaan dan lain-lain. Kesimpulan pada jurnal ini adalah protein sel tunggal menunjukkan virtu yang sangat menarik sebagai suplemen nutrisi bagi manusia dan hewan. Protein sel tunggal ini memiliki berbagai keunggulan dibandingkan protein hewani dan nabati karena kebutuhannya untuk pertumbuhan tidak tergantung musim, namun iklim sehingga dapat diproduksi sepanjang tahun. Komponen tambahan yang dari karbohidrat, lemak, dan elemen seperti fosfor dan kalium dalam membantu memecahkan tantangan dalam kebutuhan global dan protein dan suplemen lainnya. Kekurangan dari proses ini adalah biaya yang cukup lebih mahal daripada proses lainnya. Next. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.